aroma mistisnya itu udah berasa gitu, udah benar. berasa. Dan konon katanya itu banyak wisatawan pas saat berkunjung ke sumur tersebut tuh, ya kan, itu mendengar Suara-suara jeritan, nangis seperti itu. Yang itu tangisan katanya tangisan noni Belanda, seperti itu, tangisan noni Belanda. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Kakak segmen Binor Lawang Sewu, scene 2 take 2 roll action. Yo, jumpa lagi di podcast kita. Lihat Kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Horor. Wow. Hai, jumpa lagi. Makasih untuk Sobat Binor yang setia menonton video kita atau channel kita. Dan bagi yang belum subscribe, Silakan subscribe. iya, like, comment, and share. Sebanyak makasih yang udah subscribe, Iya. yang udah nge-share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Pokoknya kalau nyampe 1000 subscriber kita janji nih mau adain giveaway. Banyak loh hadiahnya. Banyak. Jadi ayo dong, dikit lagi nih nyampe 1000 nih. Kayak video kita yang nonton lebih dari 1000, tapi yang subscribe di bawah 1000 Di bawah nih, 1000, ya kan? Cuma makanya 500-an. Iya, berarti cuma nonton doang tapi nggak subscribe. Benar. Jadi subscribe dong, ya kan. Ting, biar kita lebih semangat bikin konten-konten selanjutnya. Betul. Nih ada ini nih, ada ini, Iya. ada pin. Wah, banyak dah pokoknya. Iya, tote bag, Iya, tas, sepatu, iya. kaos kaki, jaket, jaket, varsity, helm, BH. Pokoknya kita tos serba dah pokoknya. Nah, untuk video kali ini kita mau bahas untuk wisata yang terkenal angker nih, Bang Ipul nih. Di mana tuh? Jadi ada wisata yang terkenal angker, ya. Justru karena terkenal angker ini makin banyak wisatawan yang datang. Karena penasaran. Iya, mungkin ada yang penasaran, ada yang mau coba-coba uji nyali. Nah, ya, banyak tuh itu. yang uji nyali. Tapi justru katanya yang untuk coba-coba uji nyali itu justru yang bakalan nanti akan diliatin gitu, entah dia merasakan atau apa gitu. Jadi wisata ini sangat ikonik di kota Semarang. Semarang tuh Jawa apa? Jawa Semarang. Timur. Jawa Tengah. Lu suka ini lu suka ganti-ganti timur. Ya itu perbatasan Semarang itu. Jadi ikonik banget nih di kota Semarang. Pasti Sobat Binor pasti bisa udah nebak. Banyak yang tahu pasti. Ini wisata Lawang Sewu. Wah, ini dia terkenal ikonik. Jadi Lawang Sewu ini berdiri itu dari 1904. Tahun 1904. Jadi itu berdirinya udah lama banget tuh, ya kan. Ya, jadi bangun 1904. Iya, jadi jam 7 lewat 4. Jam 7 lewat 4. Benar. Ya, tahun apa itu ya? Wah, udah zamannya Belanda itu. Betul. Belanda. Jadi dibangun sama orang Belanda nih. Orang Belanda. Jadi bangunan itu arsitekturnya itu bergaya ala Eropa. Art Deco. Betul. Ya kan, Art Deco ala Eropa. Jadi namanya Lawang itu artinya pintu. Sewu 1000. Jadi konon katanya itu memiliki 1000 pintu. 1000 pintu. Iya. Dan juga itu tuh gedung bersejarah. Ya, benar. Ya, dulunya tuh punya bekas milik PT KAI. Jadi milik PT KAI dari Belanda. Sekarang dulunya PT kereta swasta.
Iya. Itu ya apa namanya? Netherlands. Netherlands. Wis. Gitu. Londo. Gimana itu si Pitung? Jadi punya Belanda diambil alih sama KAI. Ya, sekarang betul. dikelola sama KAI. Jadi wisatawan. Jadi tempat wisata. Benar. Sebelum masuk ke kisah mistisnya itu gue pernah tuh ke kota Lawang Semarang. Enggak, ke kota Semarang. Gue juga pernah. Kota Semarang sama teman-teman kantor gua, ya kan. Waktu itu ada acara jalan-jalan, tapi niatnya itu gua memang tujuan gua ke Lawang Sewu. Tapi kita nggak kesampaian karena kesorean udah tutup. Jadi sobat Binor, bagi yang mau ke Lawang Sewu itu karena tutupnya sampai jam 17.00 sampai jam 5. Mau sampai jam 5 doang. Iya, jadi jangan sampai kesorean nih, untuk info aja nih. Iya, betul. Takutnya kesorean jadi nggak sempet ke Lawang Sewu. Jadi sebelum jam 5 itu kalian harus ke sana. Harus sudah sampai. Iya. Ya, untuk masuk ke hal mistisnya nih, ya kan. Banyak hal mistisnya karena kan mungkin bangunan tua ya. Betul, bangunan tua. Dan konon katanya itu tahun 1945 itu terjadi peperangan 5 hari. 5 hari Peperangan di Lawang Sewu. Di Lawang Sewu, iya. Yang memakan banyak korban. Itu betul. Iya. Sebenarnya itu peperangan Belanda dan Jepang itu, dan konon katanya itu banyak noni Belanda yang diperkosa sama tentara Jepang. Habis diperkosa, dipenggal, dibunuh. Iya. Jadi katanya banyak. Jadi ada salah satu yang hal mistisnya itu di Lawang Sewu itu ada sebuah sumur tua, ya kan, sumur tua yang dimana itu katanya banyak dibunuh orang Belanda atau noni Belanda, dan jenazahnya dibuang ke sumur itu. Jadi sumurnya kayak gini nih sumurnya nih. Nah, iya, itu bangunan sumurnya itu berdinding warna coklat, ada rumahnya. Itu sumurnya di dalam rumah. Maksudnya di dalam museum. Dalam museum. Oh enggak. Oh di luar. Karena luar. gue belum pernah ke sana. Gue pernah dengar doang namanya Lawang Sewu, tapi gue belum pernah ke sana. Iya, di luar bangunan tapi masih di halaman Lawang Sewu, di dalam pagarnya. Iya. Dalam pagarnya tapi di halaman Lawang Sewunya itu ada kayak rumahnya itu, dan ada sumurnya itu berbentuk bata merah. Pokoknya itu pas kita ngeliat aja tuh udah angker ya. Udah serem lah. Aroma mistisnya itu udah berasa. Udah berasa. Dan konon katanya itu banyak wisatawan pas saat berkunjung ke sumur tersebut tuh, ya kan, itu mendengar suara jeritan, nangis, seperti itu. Yang itu tangisan, katanya tangisan noni Belanda. Seperti itu, tangisan noni Belanda. Itu banyak, dan ada konon katanya kisahnya itu berasal dari penjaganya. Penjaga dari sumur Lawang Sewu. Lawang Sewu. Penjaga sumur. Penjaga Lawang Sewunya. Itu banyak kisahnya itu ngelihat noni Belanda. Jadi kan di Lawang Sewu itu Bang, untuk gambarannya itu banyak lorong-lorongnya tuh. Ya, lorongnya Lawang Sewu itu nuansanya mistis banget lah mungkin, ya kan, karena bangunan tua namanya juga. Kan? Terus katanya kalau misalkan itu suka ada terdengar suara orang yang ngikutin kita dari belakang. Langkah kaki, kita pas nengok nggak ada. Gitu. Itu banyak tuh, katanya banyak saksi lah yang pernah merasakan kejadian kayak gitu. Itu yang kita lihat di internet, maksudnya kita baca internet itu banyak kesaksian untuk para pengunjung wisata tersebut. Terus selain itu juga katanya yang gua dengar cerita itu di langit-langitnya tuh suka ada penampakan kayak pocong gitu. Nah, itu terus di sudut-sudut itu juga. Nah, itu di sudut ruangan. Nah, biasanya kalau yang ditunjukin kayak begitu itu yang pengunjung yang niatnya itu buat uji nyali. Benar. Justru dia lebih
lebih ditunjukin gitu ketimbang kita yang misalnya ke sana cuman hanya sekedar wisata gitu, pengen tahu Lawang Sewu kayak gimana sih gitu. Benar. Gitu. Bersih banget motor ya. Iya. Motor apaan sih begitu? Wow. Nah iya itu untuk yang uji nyali itu pasti diliatin tuh. Pasti diliatin, diliatin. terus dirasain gitu, misalkan ya denger yang tadi di lorong tiba-tiba ada yang orang yang ngikut kayak kita bahasnya kayak ada yang ngikutin nih, tuh pas dilihat di belakang nggak ada gitu. Ya, dan konon katanya juga di Lawang Sewu itu sering tercium bau-bau amis. Iya. Terutama pada ada jadi bagian Mungkin ada pasar ikan kali di sana. ada penjaranya di sana. Oh. Jadi ada penjara yang katanya itu cuma 1 kali 2 meter yang Kecil bener ya? jadi penjara berdiri istilahnya. Oh, jadi berdiri aja gitu kalau Iya, itu. penjara berdiri yang konon katanya itu dimasukin 5 sampai 6 orang dalam 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter itu dimasukin dalam 6 orang. Begini sempit Nah, gitu bisa kan. Bang Ipul bayangin kan tuh Iya. ya kan. Terus tidak hanya dipenjarakan saja tuh di dalam 1 kali 2 meter itu, disiksa juga Bang konon katanya. Jadi disiksa sampai meninggal. Meninggoy. Meninggoy, betul. Jadi di penjara bawah tanah tuh katanya banyak konon katanya. Itu penjara bawah tanah itu memakan korban, Memakan korban seperti banyak, itu. ya. Jadi tercium bau-bau Bau amis, ya, anyir kayak gitu. Terus ada penampakan noni-noni Belanda gitu. Noni Belanda itu di lorong-lorong Di tuh, lorong-lorong sama di ini katanya ada kesaksian orang yang lagi mau mancing. Nah, iya, warga sekitar lagi Warga mancing tuh. sekitar. Iya, Tuh benar. dia sering ngelihat ada noni-noni Belanda jalan terus senyum dengan wajahnya pucat, cantik tapi berdarah. Oh, Katanya berdarah itu tuh bagian mukanya. bagian mukanya itu, jadi lewat tapi dia nggak, jadi si si noni ini tuh nggak, si noni Belanda ini ngeganggunya cuman lewat sambil nengok gitu kan, nengok terus senyum, muka pucat, terus muka pucat berdarah gitu, cuman senyum gitu, ntar lewat lagi gitu begitu. Ya serem juga sih walaupun gitu doang Bang. Iya serem. Ya kan, walaupun nggak ganggu Tapi secara dia nggak, fisik ya. iya nggak ngeganggu secara fisik, ngeganggu cuman gitu aja, cuman nunjukin nih gua lewat nih gitu doang sih, nggak gimana gitu. Dan apalagi tuh Bang gangguan selain ada noni Belanda itu di lorong-lorong, ada pocong di sudut ruangan, terus ada untuk jeritan di sumur tua Iya. itu, jeritan sumur tua itu. Ada apa lagi? Ada banyak sih gitu kan. Jadi selain itu yang Mesti dibalik ini. Hah? Mesti dibalik. jadi menurut mitosnya itu dulu di masa penjajahan Jepang. Iya. Ya kan, masa penjajah Jepang sama Belanda tuh. Jadi kan mungkin tentara Jepang datang ke Indonesia masih ada wong Blondo tuh. Oh iya, Belanda, Blondo apaan Blondo? Wong Londo, wong Oh Londo. iya, wong Londo. Ya, jadi berantem kali itu ya. Berantem, Belanda sama betul. Jepang ya kan. Nih kawasan gua nih, jajahan gua. Ah enggak, gua ya kan. Berebutan dah tuh. Saya kira dibunuh-bunuhin, terus yang noni-noninya diperkosa segala macem. Iya. Gitu. Karena kenapa kita diperebutkan sama negara-negara luar zaman dulu tuh? Kenapa, Bang? Karena negara kita kan negara paling kaya. Apanya kayak? Kayak Ya apa? kayak rempah-rempahnya. Wah bener, kirain nggak lulus SD Bang. Gue mancing aja, tahu gak? Emang gua agak-agak deg-degan ditanya gitu. Gua kayak ditanya sama guru tuh kayak begini. Iya itu kayak akan rempah-rempahnya. Rempah-rempah. Iya, jadi rempah-rempah itu di luar negeri tuh mahal Bang. Mahal banget. Makanya Iya. dia kesini. Justru kita perang itu ya untuk merebutkan Rempah-rempah. itu rempah-rempah. Ya selain rempah-rempah Minyak. minyak. Iya juga. pokoknya kekayaan alam yang di Indonesia tuh ya, kita Indonesia beruntung kita tinggal di Indonesia karena
kekayaan kita tuh banyak. Sebenarnya kita tuh bisa lebih kaya Bang kalau Freeport kita yang kelola. Iya. Ini Indonesia yang kelola. Iya. Ya kan? Iya. Masih luar. Masih Iya, luar. Amerika. Aduh, coba Indonesia yang kelola tuh ya kan. Ini Aduh. jadi podcast kita apa sih sebetulnya? Pengen Freeport jauh amat. Ya kan. Nah, dibalik lagi nih mistis. Tepi jurangan nanti aja, tepi jurangan Iya. nanti aja. Ya kan? Mistisnya apa lagi nih Bang? Udah dibalik kan? Udah. Tapi udah keduluan tadi. Ya, jadi ya Lawang Sewu tuh bener-bener tempatnya ya gue pengen banget ke sana gitu. Ya kali bisa gitu ke sana, bisa sih. Bisa lah. Ayolah kita ke sana Explore. Tapi diizinin gak ya? Sama siapa? Sono lah mau siapa? Ya diizinin aja sih. Nah, ya ayo untuk yang manajemen Lawang Sewu izinin kita lah, ya kan. Buat mengeksplor tempat-tempat di sana gitu. Dan konon katanya juga ada hantu prajurit Belanda. Jadi sering nongol tuh penampakan prajurit Belanda. Prajurit Belanda. Jadi banyak wisatawan yang melihat apalagi tepatnya tuh katanya pas menjelang sore mau maghrib itu pas pulangnya kan. Mungkin tutupnya jam 7 untuk masuk kan, tapi mungkin iya pas balik. Itu iya. konon katanya ada hantu prajurit Belanda. Lagi Serdadu. Ini sama aja. Iya. Ya, para serdadu itu tentara Belanda tuh lengkap sama pakaiannya gitu di senjata laras panjang gitu kan, pada kayak baris berbaris gitu. Yang terus selain prajurit, jadi sebelum ada penampakan prajurit serdadu Belanda itu, lu ngapain sih Pak? Gitu. Pokoknya emang harus begitu. Iya, nempel tembakonya. Jadi sebelum menampakkan wujud si serdadu itu tuh ada hembusan angin dulu. Katanya sih begitu. Habis hembusan angin kencang baru muncul para serdadu. Oh, itu ditandai dengan ditandain. Betul, ditandai dengan suara-suara bukan suara sih, suara hembusan angin. Hembusan angin. Jadi berarti kalau ada hembusan angin di Lawang Sewu, ada serdadu. Terus nih. bau misterius gitu. Terus wangi kemenyan sampai anyir darah membusuk tuh baru muncul itu ininya tandanya si serdadu itu baru mulai muncul. Sama kayak Abang dong, misterius. Habis ke kosan hilang. Misterius. Bau anyir. Kalau gue ninggalin kosan bau anyir. Aduh. Dulu. Sekarang? Enggak. Mungkin bagi ada yang nonton. Asisten gua ngantuk banget kayaknya. Nah, itu Lawang Sewu Bang. Itu tapi semakin cerita mistis itu kental di Lawang Sewu, itu semakin banyak yang minat untuk datang ke Lawang Sewu. Betul. Tapi kebanyakan ya buat uji nyali, bukan untuk ya mungkin ya sekedar ya wisata juga, tapi yang dia lebih menggebu-gebunya tuh uji nyali. Aku pengen tahu apa bener kayak begini gitu loh. Gitu. Iya sih. Tapi secara gue pribadi itu sebenarnya tuh bagus banget tuh wisata Lawang Sewu, karena menurut gua itu Lawang Sewu itu arsitekturnya itu bagus banget, ya kan? Gue sih ngeliatnya baru di TV doang gitu. Tapi memang bagus. Iya. Apa? Iya bagus. Iya, bagus. Iya. Iya. Bagus. Berarti iya bagus. Apaan? Iya bagus mulu.
Ya, jadi nanti untuk video-video selanjutnya banyak nih untuk daerah atau kawasan wisata Indonesia tuh yang bagus-bagus Bang. Banyak. Banyak banget wisata di Indonesia itu nggak kalah kayak di luar negeri tuh sebenarnya. Itu sama kayak yang di ini Bandung tuh, Gua Belanda tuh. Oh iya Tuh kan ada tuh Gua Iya, Belanda. itu tuh. nanti kita ceritain di kisah di video selanjutnya. Itu banyak kisahnya tuh di Gua Belanda tuh. Gua Belanda. Iya, banyak hal-hal mistisnya tuh di Gua Belanda tuh. Ini mistis juga kayaknya nih. Ya, jadi mungkin untuk video kali ini nih Lawang tentang Sewu. Lawang Sewu itu Ya kali sahabat-sahabat Binor ada pengalaman yang pernah ke Lawang Sewu Nah. gitu. Apa cerita-cerita sahabat-sahabat Binor mistisnya Lawang Sewu tuh bisa dikomen di kolom komentar gitu. Bang, saya pernah ini nih Bang di Lawang Sewu gitu, bisa komentar gitu. Terus kalau mau jadi narasumber kita untuk menceritakan pengalaman sahabat Binor tentang Lawang Sewu bisa gitu, DM kita atau kirim email ke kita gitu. Nah, mungkin ya ini kan kita bicarakan untuk daerahnya, lokasinya ya kan. Nanti Betul. apabila ada narasumber yang datang ke sini menceritakan hal mistis di Lawang Sewu yang dia alami, jadi Sobat Binor udah bisa menggambarkan Iya. seperti apa Lawang Sewu kayak gitu. Ini kita hanya untuk menggambarkan Lawang Sewu. Lawang Sewunya. Seperti apa kisah-kisahnya. Nanti bagi yang punya pengalaman mistis tentang Lawang Sewu langsung ya, bisa jadi narasumber bisa kita. dari narasumber. Ya. Jadi biar ceritanya tuh benar-benar real gitu. Iya. Wah, ini begini nih. Jadi aroma-aroma mistisnya tuh ada gitu Iya. loh. Jadi kayak narsum-narsum kita sebelumnya tuh pengalaman-pengalaman mereka gitu yang udah mampir ke sini tuh pengalaman mereka yang pernah kita ceritain, mereka datang ke sini gitu. Ya, jadi mungkin cukup sekian aja ya. Ya, Udah malam juga nih, ya kan? jam 2:30. Buset. Udah jam 2:30. Nggak berasa nih, udah 4 episode nih malam ini. Wah, udah 4 episode malam ini. Kenapa sih kalau abis gitu lu tuh diem gitu, terus nungguin gua ngomong, udah gitu ngelihat ke gua ini tatapannya ini yang langsung ngeblank gua Muka abang merah banget. Ya, kayak udah. lampu. Oh ya lampu ya. Ya, untuk Sobat Binor terima kasih yang udah setia menonton ya. Untuk channel kita ucapin makasih, nggak bosan-bosannya kita ucapin makasih. Makasih banyak. Ya, jangan lupa juga subscribe ya. Subscribe, like, comment, and share. Ya. Oh ya, giveaway. Jangan lupa. Iya, nanti sampai Kita pokoknya nggak capek-capek ngumumin terus, ingetin terus ke sahabat-sahabat Binor. nyampe 1000 nih. Ya. Biar sahabat Binor juga wah LKK nih. Oh, iya. Dan kanan kiri nih, subscribe Iya. gitu. Komen like Iya. share biar gue dapat giveaway gitu. Iya. Kan baju begini kan keren banget begini ya enggak? Ya jangan tawa-tawa aja. Ya enggak? Iya. Pasti kita kasih merchandise. Wow, ya kan kita kasih stempel. Stempel untuk LKK. Oke, sahabat Binor, nih Ya. waktu juga udah pagi menjelang pagi ini. Ya, sekali lagi subscribe, like, and comment video kita, share sebanyak-banyaknya. Ya, tetap di channel kita lihat Kanan kiri dalam segmen Binor. Bincang Horor. Horor. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri.